Jumpa lagi dengan Kak Vika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Khususnya yaitu mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Metode eliminasi merupakan salah satu metode untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel hingga tersisa sebuah persamaan dengan satu variabel. Sebelum kita mengeliminasi atau menghilangkan suatu variabel tertentu dari suatu persamaan, pastikan variabel yang akan kita eliminasi atau akan kita hilangkan haruslah variabel yang memiliki koefisien yang sama. Dan jika variabel tersebut belum memiliki koefisien yang sama, maka harus kita samakan koefisiennya terlebih dahulu dengan cara mengalihkannya dengan suatu konstanta tertentu agar variabel tersebut memiliki koefisien yang sama. Langkah metode eliminasi yaitu: yang pertama, pilih bentuk variabel yang paling sederhana. Yang kedua, eliminasi salah satu variabel sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah yang ketiga, eliminasi salah satu variabel SPLDV sehingga diperoleh nilai dari salah satu variabel. Langkah yang keempat, eliminasi variabel lainnya untuk memperoleh variabel kedua. Langkah yang kelima, ulangi langkah-langkah tersebut untuk menemukan variabel yang ketiga atau untuk menemukan nilai dari masing-masing variabel. Supaya adik-adik lebih memahami bagaimana caranya menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut dengan menggunakan metode eliminasi. 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 12 sebagai persamaan yang pertama. 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 24 sebagai persamaan yang kedua. Negatif X dikurangi 2Y ditambah 2Z sama dengan negatif 12 sebagai persamaan yang ketiga. Kita langsung saja ke pembahasan. Langkah yang pertama, kita tentukan variabel apa yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Untuk mempermudah, lihat variabel yang paling sederhana. Dari ketiga persamaan di atas, variabel yang paling sederhana adalah variabel Z. Sehingga kita akan eliminasi variabel Z terlebih dahulu. Langkah yang kedua, eliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 12. Persamaan keduanya yaitu 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 24. Variabel Z dari kedua persamaan ini sudah memiliki koefisien yang sama, sehingga langsung saja kita operasikan. Tanda yang tepat agar nanti hasil dari operasi variabel Z dari dua persamaan tersebut bernilai 0, maka kita gunakan tanda penjumlahan sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan 36. Ini kita tandai sebagai persamaan keempat. Selanjutnya yaitu eliminasi variabel Z pada persamaan 2 dan persamaan ketiga. Persamaan 2 tadi yaitu 4X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 24. Persamaan yang ketiga yaitu negatif X dikurangi 2Y ditambah 2Z sama dengan negatif 12.
Karena koefisien dari variabel Z ini belum sama, nah, maka kita samakan dahulu. Sehingga persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2, dan persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 1. 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 24. Kita kali dengan 2, hasilnya 8x ditambah 6y ditambah 2z sama dengan 48. Negatif x dikurangi 2y ditambah 2z sama dengan negatif 12. Kita kali dengan 1, hasilnya negatif x dikurangi 2y ditambah 2z sama dengan negatif 12. Agar hasil operasi dari variabel z ini bernilai 0, maka tanda yang cocok adalah tanda operasi pengurangan. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 8x dikurangi negatif x, hasilnya 9x. 6y dikurangi negatif 2y, hasilnya 8y. 2z dikurangi 2z sama dengan 0. Dan 48 dikurangi negatif 12, hasilnya 60. 9x ditambah 8y sama dengan 60. Nah, persamaan ini kita tandai sebagai persamaan kelima. Sehingga kita peroleh sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. 6x ditambah 4y sama dengan 36. Nah, ini tadi persamaan yang keempat. 9x ditambah 8y sama dengan 60. Nah, jadi sebagai persamaan kelima. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu eliminasi variabel y pada persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 tadi 6x ditambah 4y sama dengan 36. Persamaan yang kelima yaitu 9x ditambah 8y sama dengan 60. Karena yang kita eliminasi variabel y, maka koefisien dari variabel y ini harus sama. Sedangkan di sini koefisiennya masih belum sama. Sehingga kita samakan terlebih dahulu. Maka persamaan 4 kita kali dengan 2 dan persamaan yang kelima kita kali dengan 1. 6x ditambah 4y sama dengan 36. Kita kali 2, hasilnya 12x ditambah 8y sama dengan 72. 9x ditambah 8y sama dengan 60. Kita kali 1, hasilnya 9x ditambah 8y sama dengan 60. Agar hasil operasi dari variabel y ini bisa bernilai 0, maka kita gunakan tanda operasi pengurangan. Sehingga diperoleh 12x dikurangi 9x sama dengan 3x. Ini 8y dikurangi 8y sama dengan 0. 72 dikurangi 60 sama dengan 12. Jadi kita peroleh ini 3x sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 dibagi 3, sehingga x sama dengan 4. Selanjutnya langkah yang keempat, kita eliminasi variabel x pada persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 tadi 6x ditambah 4y sama dengan 36. Persamaan yang kelimanya tadi 9x ditambah 8y sama dengan 60. Karena di sini koefisien dari variabel x ini masih belum sama, sehingga kita samakan terlebih dahulu. Persamaan yang keempat ini kita kalikan dengan 3. Persamaan yang kelima kita kali dengan 2. 6x ditambah 4y sama dengan 36. Dikali 3, hasilnya 18x ditambah 12y sama dengan 108.
9x ditambah 8y sama dengan 60, kita kali 2, hasilnya 18x ditambah 16y sama dengan 120. Agar hasil operasi dari variabel x ini bernilai 0, maka kita gunakan tanda operasi pengurangan. 18x dikurangi 18x sama dengan 0, 12y dikurangi 16y sama dengan negatif 4y, 108 dikurangi 120 sama dengan negatif 12. Nah, jadi negatif 4y sama dengan negatif 12, y sama dengan negatif 12 dibagi dengan negatif 4. Nah, maka y sama dengan 3. Selanjutnya, karena nilai dari variabel x dan variabel y sudah kita temukan, maka langkah yang kelima kita ulangi langkah-langkah eliminasi tadi untuk menemukan nilai dari variabel z. Pertama yaitu eliminasi variabel x pada persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 tadi 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 12. Persamaan yang ketiga tadi negatif x dikurangi 2y ditambah 2z sama dengan negatif 12. Karena yang kita eliminasi variabel x sehingga koefisiennya ini harus sama. Nah, di sini koefisiennya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Persamaan 1 kita kalikan dengan 1 dan persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 2. 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 12. Kita kali dengan 1, hasilnya 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 12. Negatif x dikurangi 2z ditambah 2z sama dengan negatif 12. Kita kali dengan 2, hasilnya negatif 2x dikurangi 4y ditambah 4z sama dengan negatif 24. Agar hasil operasi dari variabel x ini bernilai 0, maka kita gunakan tanda operasi penjumlahan. 2x ditambah negatif 2x hasilnya 0. Y ditambah negatif 4y hasilnya negatif 3y. Negatif z ditambah 4z hasilnya 3z. 12 ditambah negatif 24 hasilnya negatif 12. Negatif 3y ditambah 3z sama dengan negatif 12. Dan ini kita tandai sebagai persamaan yang ke-6. Selanjutnya, kita eliminasi variabel x pada persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 tadi yaitu 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 24. Sedangkan persamaan 3-nya tadi negatif x dikurangi 2y ditambah 2z sama dengan negatif 12. Koefisien dari variabel x di sini masih belum sama, sehingga kita samakan terlebih dahulu. Persamaan yang kedua kita kali dengan 1. Persamaan yang ketiga kita kali dengan 4. 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 24. Kita kali dengan 1, hasilnya 4x ditambah 3y ditambah z sama dengan 24. Negatif x dikurangi 2y ditambah 2z sama dengan negatif 12. Kita kali dengan 4, hasilnya negatif 4x dikurangi 8y ditambah 8z sama dengan negatif 48. Agar hasil operasi dari variabel x ini bernilai 0, maka kita gunakan tanda operasi penjumlahan.
4x ditambah negatif 4x hasilnya 0, 3y ditambah negatif 8y hasilnya negatif 5y, z ditambah 8z hasilnya 9z, 24 ditambah negatif 48 hasilnya negatif 24. Negatif 5y ditambah 9z sama dengan negatif 24, kita tandai sebagai persamaan ke-7. Karena tujuan kita pada langkah kelima ini untuk menemukan nilai dari variabel z, maka langkah selanjutnya kita eliminasi variabel y pada persamaan ke-6 dan persamaan ke-7. Persamaan ke-6-nya yaitu negatif 3y ditambah 3z sama dengan negatif 12. Persamaan yang ke-7 yaitu negatif 5y ditambah 9z sama dengan negatif 24. Karena di sini koefisien dari variabel y ini masih belum sama, sehingga kita samakan terlebih dahulu. Persamaan yang ke-6 kita kali dengan 5 dan persamaan yang ke-7 kita kali dengan 3. Negatif 3y ditambah 3z sama dengan negatif 12, kita kali dengan 5 hasilnya negatif 15y ditambah 15z sama dengan negatif 60. Negatif 5y ditambah 9z sama dengan negatif 24, kita kali dengan 3 hasilnya negatif 15y ditambah 27z sama dengan negatif 72. Agar hasil operasi dari variabel y ini bernilai 0, maka kita gunakan tanda operasi pengurangan. Negatif 15y dikurangi negatif 15y sama dengan 0. 15z dikurangi 27z sama dengan negatif 12z. Negatif 60 dikurangi negatif 72 hasilnya 12, sehingga diperoleh negatif 12z sama dengan 12. Z sama dengan 12 dibagi negatif 12, maka Z sama dengan negatif 1. Dengan demikian, kita peroleh nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 1.